jodoh tidak akan pernah pergi kemana-mana. Mungkin kau harus melewati berbagai macam kisah terlebih dahulu sampai akhirnya kau dipersatukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah cinta Nabi Yusuf alaihissalam dengan Zulaikha. Mungkin kisah ini sudah sering teman-teman dengar. Nabi Yusuf alaihissalam diceritakan dibuang oleh keluarganya, oleh abang-abangnya ke dalam sebuah sumur dan diselamatkan oleh seseorang, kemudian dijual di pasar dan dibeli oleh seseorang, dibawa ke sebuah istana milik seorang menteri di Mesir. Menteri ini memiliki istri yang kemudian kita kenal dengan nama Zulaikha, yang merawat Nabi Yusuf alaihissalam dan menyayangi Nabi Yusuf alaihissalam. Lambat laun waktu terus berjalan, Nabi Yusuf alaihissalam tumbuh menjadi seorang pemuda yang sangat tampan. Tidak ada seorang pun yang melihatnya kecuali jatuh cinta kepadanya karena ketampanan wajahnya yang sangat luar biasa. Begitu pula Zulaikha yang setiap hari melihat Nabi Yusuf alaihissalam, yang setiap hari bertemu, bertatap muka dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Maka kisah ini diabadikan di dalam Al-Quran ketika Zulaikha berada dalam satu kamar dan Nabi Yusuf berada dalam satu kamar, dan mereka saling menyukai satu sama lain. Hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong Nabi Yusuf alaihissalam untuk tidak melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tidak suka dengan seorang Zulaikha, seorang wanita yang cantik dan terhormat? Dan siapa yang tidak suka dengan Nabi Yusuf alaihissalam, seorang pemuda yang tadi saya katakan diberikan wajah yang begitu tampan. Nabi Yusuf alaihissalam mencoba untuk berlari meninggalkan Zulaikha, walaupun Nabi Yusuf berkeinginan terhadapnya. Namun Allah menjaga Nabi Yusuf alaihissalam. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat Nabi Yusuf alaihissalam memilih jalan keluar untuk tidak berdekatan dengan Zulaikha. Zulaikha menarik Nabi Yusuf alaihissalam sehingga baju Nabi Yusuf alaihissalam robek. Berita ini kemudian terdengar oleh orang-orang di sekitar, dan orang-orang mulai membicarakan tentang apa yang dilakukan oleh Zulaikha. Mereka mulai mengatakan Zulaikha adalah seorang wanita yang buruk. Tentu saja Zulaikha tidak menerima pembicaraan ini. Maka beliau pun pada akhirnya mengundang seluruh wanita di Mesir untuk makan di rumahnya, agar para wanita ini mengetahui sendiri betapa rupawannya Nabi Yusuf alaihissalam. Maka cerita ini berlanjut dengan Nabi Yusuf alaihissalam melewat di hadapan seluruh wanita tersebut. Dan wanita-wanita ini tak puasa. Ketika melihat Nabi Yusuf alaihissalam, mereka terpana. Di tangan mereka ada pisau dan buah. Mereka bukannya memotong buah, namun mereka hampir saja memotong tangan mereka sendiri. Saking terpananya matanya tertuju kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Begitulah. Bayangkan apa yang terjadi dengan Zulaikha yang setiap hari harus bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Orang yang pertama kali bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam saja tidak bisa memalingkan pandangan matanya saking terpesonanya dengan keindahan wajah dari Nabi Yusuf alaihissalam. Maka Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya harus dipenjara agar nama baik Zulaikha tetap terus terjaga. Dibuatlah berbagai macam fitnah agar Nabi Yusuf alaihissalam berada di penjara. Apa yang terjadi dengan Zulaikha berikutnya? Suami dari Zulaikha meninggal dunia, Zulaikha jatuh miskin, dan kemudian dia masih menyimpan cintanya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Hanya saja cinta ini kemudian beralih kepada cinta yang lebih dahsyat daripada itu, yaitu cinta kepada penciptanya Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Zulaikha menghabiskan sisa-sisa usianya dengan terus berusaha menjadi pencintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan Nabi Yusuf alaihissalam? Nabi Yusuf alaihissalam keluar dari penjara dan kemudian menjadi seorang raja. Lalu kemudian Nabi Yusuf alaihissalam di satu waktu bertemu kembali dengan Zulaikha yang matanya telah buta karena banyak menangisi sang kekasih Nabi Yusuf alaihissalam, dan kemudian menangisi bahwa betapa ia sangat merindukan Nabi Yusuf alaihissalam, namun ia berusaha alihkan rasa cinta itu untuk Allah semata. Zulaikha tak mampu lagi untuk memandang wajah Yusuf alaihissalam karena matanya telah buta karena banyak menangis. Namun Nabi Yusuf alaihissalam paham bahwa saat ini cintanya Zulaikha untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, cintanya total untuk Allah. Dan kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menawarkan kembali untuk menikah dengan Zulaikha. Tentu saja Zulaikha sangat terkejut dengan hal ini. Bagaimana mungkin seorang laki-laki yang dari dulu sangat mencintainya, yang sangat diinginkannya, yang rasanya mustahil untuk bersamanya,
tiba-tiba datang kepadanya pada saat hatinya cintanya sudah terlanjur sangat mencintai Allah SWT. Begitulah akhirnya mereka menikah dan Nabi Yusuf AS berdoa kepada Allah agar kebutaan Zulaikha disembuhkan dan Zulaikha diberikan kemudahan pribadi. Apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini teman-teman sekalian? Jodoh tidak akan pernah pergi kemana-mana. Mungkin kau harus melewati berbagai macam kisah terlebih dahulu sampai akhirnya kau dipersatukan kembali oleh Allah SWT. Dulu Zulaikha sangat mengejar-ngejar Nabi Yusuf AS dan Allah tidak pertemukan. Namun ketika Zulaikha memilih untuk mencintai penciptanya Nabi Yusuf AS, maka Allah pertemukan cinta itu dengan cinta yang lebih baik. Mudah-mudahan kisah ini menjadi inspirasi untuk kita semua, dan semoga Allah menolong semua orang yang sedang jatuh cinta dalam koridor yang lurus, tidak melanggar perintah Allah SWT seperti Zulaikha, insya Allah.